datang di kampus FKIP Unram. Kami bertekad membawa FKIP Unram menjadi LPTK yang menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing internasional melalui pendidikan dan pembelajaran berbasis riset. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, relevansi hasil riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan kualitas perencanaan, sistem informasi, dan kebersamaan dalam penguatan sistem tata kelola kelembagaan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram menawarkan 10 program studi unggulan. Dengan fasilitas penunjang studi yang sangat memadai, mahasiswa akan dibekali keterampilan praktis di masing-masing program studi. Komitmen untuk menjadi fakultas dengan basis penelitian yang kuat, menjadi program studi pendidikan fisika, kimia, dan biologi, menempati peringkat 3 besar program studi terbaik secara nasional versi Science and Technology Index. Didukung dengan tenaga pendidik yang kompeten di bidangnya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram berhasil meraih akreditasi B secara nasional. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak luar negeri guna memberi kesempatan mahasiswa melakukan PPL luar negeri untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa agar mampu berdaya saing global. Sebagai bentuk usaha pengembangan diri, mahasiswa didorong untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Kebanggaan saya bagi alma mater FKIP Universitas Mataram untuk terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan para pendidik, para guru, para dosen yang qualified, dan guru dan dosen yang memiliki visi ke depan untuk membangun Nusa Tenggara secara khusus dan Indonesia secara umum. Apresiasi dan kebanggaan saya untuk alma mater saya tercinta, FKIP Universitas Mataram, telah menghasilkan para alumni yang bisa mengabdi, bekerja, dan menunjukkan dedikasinya sebagai alumni yang mumpuni dan alumni yang siap bersaing. Pengalaman kuliah S1 di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, telah begitu membekas, kuat sebagai pendorong pencarian saya di bidang film. Maka Anda atau siapapun jangan ragu untuk memilih dan kuliah di FKIP Universitas Mataram. Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram banyak mengabdi untuk negeri. Kami percaya mimpi yang besar berawal dari langkah yang besar. Dan kami siap menuntun langkahmu. Baik, terima kasih masih kembali bersama kami dalam PKKMB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Selanjutnya ada profil dari jurusan apa nih Laila pada pagi hari ini? Ini dia dari profil jurusan Ilmu Pendidikan yang dalam hal ini langsung disampaikan oleh Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan. Kami mohon kesediaan Bapak Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan adik-adik jurusan ilmu pendidikan, adik-adik mahasiswa jurusan pendidikan tetap dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Selamat bergabung dengan jurusan ilmu pendidikan.
ikutin dengan serius penyampaian yang diberikan baik oleh ketua jurusan ataupun ketua program studi nantinya, supaya adik-adik memiliki gambaran tentang bagaimana ketua jurusan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya Safrudin, ketua jurusan ilmu pendidikan. Sebelum saya memberikan gambaran tentang ilmu pendidikan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, jurusan ilmu pendidikan berkampus di kampus 2. Jadi kampus 2 itu di Jalan Brawijaya, nomor 22 Seganteng, Cakranegara. Jadi pisah dia dengan kampus induk FKIP. Nah, kampusnya bernama Kampus 2 Universitas Mataram. Ya, lingkungan fisik Kampus 2 Universitas Mataram itu terdiri dari bangunan untuk program studi PGSD dan program studi PG PAUD. Di Kampus 2 juga ada lapangan sepak bola walaupun mini, ya, tempat adik-adik nanti berolahraga. Selain lapangan, Kampus 2 juga memiliki sport hall. Karena di PGSD khususnya ada mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga. Jumlah prodi yang ada di jurusan pendidikan ada 2, yaitu program studi PGSD dan program studi PG PAUD. Berikutnya saya perkenalkan nama-nama pengelola dalam lingkungan jurusan ilmu pendidikan. Yang pertama, ketua jurusan saya sendiri, saya sudah perkenalkan diri saya. Kemudian sekretaris jurusannya Ibu Dr. Dwi Istati dari program PG PAUD. Kalau saya dari program PGSD. Ibu Sekjur ini saat ini dalam keadaan sakit. Minta doa adik-adik mahasiswa dari jurusan ilmu pendidikan, baik dari PGSD maupun dari PG PAUD. Mudah-mudahan beliau segera pulih dari sakitnya agar kita bisa bertemu kembali dengan beliau. Kemudian Kaprodi PGSD Ibu Ida Ermiana SPD MPD yang nanti juga akan memaparkan profil dari PGSD. Kemudian Sekprodi PGSD Bapak Lalu Hamdian SPD MPD. Mungkin pada saat ini adik-adik PGSD, adik-adik mahasiswa PGSD belum sempat bertemu muka dengan beliau, karena nanti yang akan memakan materi itu hanya Ibu Kaprodi saja. Kemudian Kaprodi PG PAUD Ibu Baik Nilawati Astini SMPD dan Sekprodi PG PAUD adalah Ibu Ika Rahmawati MPD. Nah, itu pengelola yang ada di jurusan. Jadi sekali jurusan pendidikan ini berkampus di luar kampus Brawijaya, di luar lingkungan UNRAM, tapi di Jalan Brawijaya Seganteng Bertaisana. Saya ingatkan kembali, ada beberapa hal yang kita simak bersama pada saat pembukaan kemarin oleh Pak Dekan, dan dibacakan juga janji mahasiswa yang salah satunya tentang kode etik, taat pada peraturan serta kode etik mahasiswa FKIP Universitas Mataram. Yang pertama,
berpakaian sopan dan rapi. Itu harus. Karena adik-adik jurusan ilmu pendidikan terutama yang akan membimbing anak-anak usia dini dan anak-anak sekolah dasar. Jadi betul-betul ini pakaian ini menjadi cerminan kita supaya dicontoh oleh anak-anak kita nantinya. Berpakaian sopan dan rapi. Di jurusan ilmu pendidikan, baik di PGSD ataupun PAUD, seragam diharuskan. Jadi kalau di PGSD itu hari Senin dan Selasa seragamnya putih, atasnya yang di bawahnya gelap. Diupayakan yang perempuan tidak menggunakan celana panjang, tapi pakai rok. Ya. Kemudian hari Rebo, Kamis itu pakai pakaian batik, sedangkan hari Jumat itu pakaian bebas dan rapi. Pakaian bebas dan rapi. Tidak diperkenankan menggunakan jin. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada adik-adik mahasiswa yang melanggar kode etik pertama ini, ya mudah-mudahan ya disuruh pulang dulu ganti bajunya, kemudian kembali lagi. Kemudian bertutur kata sopan. Nah ini perlu saya sampaikan. Mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Wadek 3, Pak Gito tentang hal ini ya. Karena tutur kata ini penting. Ya, baik secara langsung ataupun lewat media. Karena pengalaman di PGSD dan PAUD itu ada beberapa mahasiswanya terhambat karena cara menyapa dosennya pada saat berkonsultasi dengan bahasanya sendiri tidak sopan ya, sehingga ya akhirnya tertunda karena menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Kemudian kode etik yang lain juga tidak menggunakan kaos oblong. Tidak menggunakan kaos oblong. Kalau di PGSD mungkin ditolerir hari Jumat tapi pakai kaos yang pakai kerah ya. Pakai kerah. Celananya tetap tidak boleh menggunakan celana jin. Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, seperti kita ketahui bahwa memang lingkungan kita itu ada tukang bersihnya, ada cleaning service-nya. Tapi jumlah cleaning service dengan jumlah mahasiswanya ini kan tidak seimbang. Ya, luas areanya juga. Sehingga kalau kebersihan itu hanya dibebankan pada cleaning service, mungkin tidak bisa maksimal. Itu sebabnya untuk menjaganya, mahasiswa kita minta juga untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Ya, kebiasaan yang sering kami lakukan di jurusan ilmu pendidikan, tiap hari Sabtu waktu libur itu kami minta mahasiswa HMPS untuk secara bergiliran tiap kelas 10 orang ya untuk datang hari Sabtu membersihkan lingkungan di sana ya. Kemudian tidak merokok di lingkungan kampus. Tidak merokok di lingkungan kampus. Tolong perhatikan. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya sudah mengalaminya langsung. 2 orang yang saya dapatkan merokok. Dan karena saya orang olahraga, ya saya suruh push up. Supaya kamu kuat. Ya, supaya kamu kuat bukan untuk kemudian melawan dosennya, bukan. Untuk lebih meningkatkan kebugaranmu, itu sangat penting artinya. Kemudian tidak menginap di kampus. Tidak menginap di kampus. Karena biasanya HMPS itu punya ruangan di kampus, kemudian pada beberapa waktu yang lalu sebelum periode dekadat yang sekarang, masih banyak mahasiswa yang tinggal di ruangan HMPS-nya sampai nginep. Nah, itu tidak diperbolehkan.
Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Pada saatnya nanti saya mohon pada dua ketua program studi untuk menyampaikan lebih detail lagi tentang beberapa hal, seperti yang pertama dosen, jumlah dosennya berapa, ya, kemudian dosen PA secara singkat aja, ibu-ibu Kaprodi berikan gambaran tentang mahasiswa kita bahwa selama proses pendidikannya mereka akan didampingi oleh dosen PA yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pendidikan mereka. Ya, itu sebabnya ya dosen PA ini jadi ganti orang tuanya lah. Ya, jadi dosen PA itu penting artinya bagi mereka. Kemudian tolong juga disampaikan Ibu Kaprodi nanti fasilitas belajar yang ada di kampus 2, ruang kelas untuk PGSD berapa, adakah ruang baca, ruang lab dan sebagainya. Kemudian jumlah mahasiswanya, Bu Kaprodi PGSD ini terutama, karena kita ketahui bahwa program studi PGSD itu paling banyak mahasiswanya, ya. Bahkan mungkin jumlah mahasiswanya kelas, ya, karena yang saya ketahui jumlah mahasiswa PGSD ini tiap kelas itu paling enggak waktu-waktu yang lalu itu 45 orang mahasiswa. Kemudian beban studi baik PGSD ataupun PAUD yang harus ditempuh selama pendidikan mereka. Dan yang paling penting saya kira Ibu Kaprodi, Ibu Ida sebagai Kaprodi PGSD dan Ibu Nilawati sebagai Kaprodi PG PAUD, adakah kemudian testimoni dari alumni-alumni kita baik PGSD dan PG PAUD? Sekali lagi saya kira itu yang perlu saya sampaikan sebagai ketua jurusan. Saya ingatkan kembali kepada seluruh mahasiswa jurusan ilmu pendidikan baik PGSD ataupun PAUD untuk mengikuti acara PKKMB ini dengan serius agar memiliki gambaran tentang kehidupan kampus yang akan dihadapi nantinya. Dan di samping itu pada saat pembukaan kemarin kan dijanjikan mungkin ada kuis yang akan berhadiah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kampus 2. Terima kasih. Bu Nila. Silakan Bu Nila. Bu Nila dulu ini ketua program studi PG PAUD. Silakan Bu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik yang ada di Prodi PGSD maupun di Prodi PG PAUD. Tentunya di bawah jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Adik-adik yang saya sayangi, di Prodi PG PAUD itu tadi tentunya sudah ada profil Prodi ya adik-adik yang sudah adik-adik lihat. Jadi di sana itu sudah ada profil tentang beberapa dosen. Jadi di PG PAUD itu dosen itu sedikit, hanya 12 orang dosen, di mana 10 orang dosen itu adalah dosen tetap PNS dan 2 orang dosen itu dosen kontrak, dan kita didampingi di PG PAUD itu oleh 3 orang admin tentunya yang akan membantu adik-adik pada saat proses pelaksanaan perkuliahan di Prodi PG PAUD. 10 orang dosen yang PNS itu diantaranya saya sendiri sebagai Kaprodi PG PAUD Universitas Mataram yang dibantu oleh Bu Ika Rahmayani sebagai sekretaris Prodi. Selanjutnya ada Pak Dr. Andes Inyoman Suarte, Pak Wayan Karte, Pak Dr. Muazzar Habibi, Bu Nur Hasanah, Pak Dr. Fahrudin, Pak Mahdi Swasa Astawa, lalu ada Bu Baik Nada Wahana,
Yang kontra itu ada Bu Pilsa dan Bu Aulia. Sedangkan fasilitas belajar yang ada di Prodi PG PAUD itu, karena memang jumlah kita sedikit sehingga ruang yang kita butuhkan juga tidak terlalu banyak. Jadi di kampus 2 itu ada 7 ruang belajar yang kita gunakan, 1 perpustakaan Prodi, di samping memang ada perpustakaan jurusan, tetapi ada 1 perpustakaan Prodi, 2 ruang ujian skripsi, jadi untuk ujian proposal dan ujian skripsi, 1 ruang laboratorium. Jadi di ruang laboratorium itu nanti ada berbagai macam media pembelajaran untuk PAUD. Jumlah mahasiswa seluruhnya itu ada 460 orang mahasiswa, yaitu terdiri dari semester 1 itu ada 3 kelas. Kebetulan sekarang yang semester 1 itu adalah adik-adik yang mahasiswa baru yang berjumlah 104 orang yang nanti akan dibagi menjadi 3 kelas. Semester 3 itu ada 3 kelas, semester 5 itu ada 4 kelas, dan semester 7 itu ada 3 kelas. Nah, beban studi yang harus ditempuh adalah sejumlah 146 SKS yang terdiri nanti di sana ada mata kuliah wajib universitas, ada mata kuliah wajib fakultas, ada mata kuliah program studi, dan ada mata kuliah pilihan. Baiklah adik-adik yang saya sayangi, nanti pada saat proses pembelajaran, baiklah adik-adik yang saya sayangi, pada proses pelaksanaan perkuliahan, adik-adik tentunya akan didampingi oleh dosen PA yang tadi sudah dijelaskan oleh ketua jurusan ya. Jadi dosen PA itu nanti setiap adik-adik memiliki 1 orang dosen PA yang akan mendampingi adik-adik dalam perkuliahan dari awal perkuliahan, dari adik-adik masuk sampai pada selesai nanti menjadi sarjana pendidikan PAUD. Baiklah adik-adik, di sini dosen PA fungsinya adalah untuk membantu mahasiswa menyusun rencana studi sejak semester pertama sampai mahasiswa itu selesai dari studi, maksudnya selesai adik-adik wisuda nantinya. Lalu yang selanjutnya yaitu memberikan pertimbangan tentang mata kuliah yang wajib dan pilihan yang dapat diambil pada semester yang akan berlangsung atau pada semester yang akan datang. Jadi nanti pada saat adik-adik mengajukan KRS, tentunya adik-adik akan berkonsultasi dulu dengan dosen PA-nya. Setelah itu nanti adik-adik baru mengesahkan ke program studi. Jadi seperti itu prosedurnya adik-adik ya. Nah setelah itu nanti dosen PA juga akan bertugas untuk membantu mahasiswa menyalurkan minat dan bakatnya untuk meningkatkan kemampuan akademiknya. Nah, semua dosen PAUD kecuali dosen kontra akan menjadi dosen PA-nya adik-adik. Begitu adik-adik ya terkait dengan dosen PA. Jadi itu yang bisa pada saat nanti kegiatan perkuliahan, adik-adik akan banyak berkonsultasi dengan dosen PA. Mungkin itu sedikit gambaran tentang Prodi PAUD, adik-adik tetap semangat, terima kasih sudah mau bergabung di Prodi PAUD, dan selalu menjaga kesehatan karena kita sekarang sedang dalam posisi pandemi, kita juga nanti perkuliahan akan melakukan perkuliahan secara online. Sementara sebelum kita bisa masuk perkuliahan secara langsung, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa adik-adik untuk selalu semangat, walaupun kita online, kita tidak bertemu secara langsung ya adik-adik, tetapi dari sini saya sudah merasa adik-adik itu adalah bagian dari Prodi PAUD, dan adik-adik harus bangga menjadi Prodi PAUD, karena Prodi PAUD itu sudah banyak ya, alumni juga sudah banyak. Salah satu alumni Prodi PAUD yang sekarang sudah menjadi dosen, jadi dosennya adik-adik itu yang baik nada buana itu adalah Prodi alumni PG PAUD Universitas Mataram, dan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita, alumni-alumni kita yang bekerja di tempat-tempat yang sangat strategis gitu. Jadi harapan saya adik-adik tetap semangat. Jadi jangan berpikir Prodi PAUD itu perempuan semua. Perempuan itu menjadi tonggak di mana saja. Jadi semangat, jaga kesehatan, jangan sampai nanti pada saat proses perkuliahan mulai loyo karena merasa di sini tuh Prodi PG PAUD itu karena temannya sedikit dan lain sebagainya. Tidak, adik-adik tetap semangat ya. Terima kasih adik-adik.
Itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bu Kaprodi PG PAUD. Berikutnya silahkan Bu Kaprodi PGSD, Ibu Ida Ermiana SPD MPD. Silahkan Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kajur atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap baik dan tetap semangat ya. Oke, baik, Ibu memperkenalkan diri. Ibu adalah Ibu Ida Ermiana selaku Kaprodi PGSD. Ibu didampingi oleh Sekretaris Prodi, beliau lalu Hamdian Afandi MPD. Nanti adik-adik bisa lihat ya profil-profil dari dosen-dosen di PGSD, kemudian nanti bisa adik-adik lihat nanti siapa-siapa saja nama-nama dosen yang ada di PGSD dari video profil yang ada di PGSD. Oke, baik. Di PGSD ada 52 orang dosen ya, itu tergabung dari kegiatan berbagai basic keilmuan, karena di PGSD itu selain Anda harus bisa memenuhi 5 mapel ya, ada IPS, PKN, kemudian bahasa Indonesia, matematik, sains ya, ada juga yang kependidikan. Jadi sangat beraneka ragam sekali ya dosen-dosennya yang ada di PGSD. Baik adik-adik, di mahasiswa PGSD memang ini yang terbanyak ini yang ada di PGSD yang sekarang aktif itu sekitar 1.487. Wow, itu semua angkatannya, belum ditambah adik-adik yang kalau dihitung sekitar 280-an, ya akan semakin banyak. Tetapi ya tetap semangat ya. Jadi jangan katakan saya sulit masuk Bu, jadi saya sulit keluar. Enggak boleh. Jadi sulit masuk tetapi cepat keluar, itu target. Nanti adik-adik itu akan menyelesaikan 146 SKS ya. Di situ ada mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, kemudian mata kuliah yang ada di prodi, kekhasan dari bidang studi juga termasuk di sana, termasuk juga mata kuliah keahlian. Nah, mata kuliah keahlian ini apa yang adik-adik butuhkan nanti untuk menjadi seorang pendidik dan peneliti sesuai dengan visi misi yang ada di PGSD. Nah, untuk setiap angkatan kita yang di PGSD selalu ada dari makanya ini terbanyak Ibu katakan setiap angkatan itu ada 9 kelas ya, jadi luar biasa ya, 1.487 itu yang masih aktif, kemudian ditambah dengan adik-adik ya, nanti tinggal di total aja sekitar itu. Nanti untuk yang angkatan 2000 ini juga akan dilihat sekitar 9 kelas lagi yang akan dibagi di 9 kelas. Baik, nah ini untuk di proses perkuliahan. Di dosen, karena juga banyak dosen-dosennya Anda di sini, ada 52 orang dosen yang sudah memiliki kredit dan semuanya itu bisa nanti adik-adik lihat. Kemudian PGSD juga dibantu oleh 3 orang dosen kontrak dengan
3 orang admin yang ada di PGSD. Jadi nanti adik-adik bisa melihat apa saja yang atau bisa dibantu selama di dalam proses perkuliahan. Itu ada Pak Saleh, ada Pak Samsudin, sama Pak Azra. Nah, untuk di fasilitas juga, alhamdulillah ya, jangan berkecil hati walaupun kita ada di Nusa Tenggara Barat, harus bisa bersaing dengan yang di luar ya, karena walaupun Anda berada di Nusa Tenggara Barat, insya Allah kalau untuk kurikulumnya itu sudah berstandar nasional, jadi seluruh PGSD itu hampir sama isi dari kurikulumnya, jadi keterampilan-keterampilan baik pengetahuan-pengetahuan skill yang Anda butuhkan juga ada di PGSD, termasuk seni rupa, seni tari, kemudian juga kita punya sanggar nanti tempat Anda untuk seni rupa, seni musik ya, ada nanti alat-alatnya juga dilengkapi di sana. Olahraga, kebetulan Pak Kajur kita ini salah satu tim squadnya PGSD ya. Jadi nanti kalau PGOK itu sama beliau. Nah, ini tentang ke PGSD-an. Nah, untuk di PA adik-adik yang memang aktif di PA sampai tahun sebelumnya itu sekitar 27 orang dosen ya. Jadi 27 orang dosen yang sudah bisa menjadi dosen pembimbing adik-adik nanti ketika masuk di PGSD untuk proses perkuliahan. Jadi nanti PA-nya betul-betul dimanfaatkan ya. Jadi itu tempatnya curhat, tempatnya bagaimana KHS-nya, apa kendalanya di dalam proses pembelajaran ya, untuk ngambil berapa SKS ya. Jadi di sana betul-betul bisa sharing dengan PA-nya, kemudian bagaimana untuk menempuh ya atau ikut lomba-lomba dengan PA, bisa dikonsultasikan dengan PA-PA-nya adik-adik. Jadi betul-betul dimanfaatkan, betul-betul bisa diberdayakan PA-PA-nya. Kalau ada permasalahan di dalam proses perkuliahan juga bisa untuk sharing, minta bimbingan, minta diskusi dengan dosen-dosennya. Nah, itu tentang dosen PA. Jadi kalau lulusan, insya Allah selalu terbanyak, ya Ibu katakan selalu terbanyak, memang PGSD yang paling banyak dicari kalau setiap angkatan perekrutan ya, dan adik-adik juga sudah melihat kemarin testimoni dari salah seorang alumni ya, itu salah seorang alumni kita yang sekarang ada di Monash University, beberapa juga sudah ada yang jadi dosen juga di luar Lombok ya, di luar NTB. Beliau sekarang juga ada nanti di video itu bisa Anda lihat profil dari beliau, itu Pak Kun, juga dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Magelang. Kalau di tentang guru banyak sekali ya, hampir bisa dikatakan 85% atau mungkin 90% guru-guru yang ada di NTB itu dari program studi PGSD Universitas Mataram. Jadi jangan berkecil hati ya, tetap semangat. Kemudian prestasi-prestasi kakak tingkat Anda juga bisa menular ke Anda ya, bisa tetap semangat. Beberapa kegiatan juga yang tentunya melatih skill Anda ya, ada pramuka di sana yang memang sangat dibutuhkan untuk Anda calon-calon guru SD ya. Jadi tetap semangat dan terima kasih sudah bergabung di PGSD. Di musim pandemi sekarang ini, Ibu sampaikan selamat bergabung di PGSD, tetap semangat, tetap jaga motivasi, walaupun kita satu semester ini akan insya Allah belajar secara daring. Jadi terima kasih, saya kembalikan ke Pak Kajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bu Kaprodi PGSD, Bu Ida Ermiana yang telah menyampaikan secara ringkas tapi jelas ya bagaimana keadaan PGSD. Begitu juga tadi mendahului Bu Kaprodi PG PAUD, Bu Nila. Jadi adik-adik mahasiswa jurusan ilmu pendidikan
beberapa pesan yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi dan Ibu Kaprodi PG PAUD dan PGSD supaya diingat betul. Saya ingatkan sekali lagi, tolong supaya etika mahasiswa itu harus betul-betul dipegang teguh. Insya Allah dengan memegang teguh etika mahasiswa itu, adik-adik mahasiswa akan lancar dan melaksanakan proses akademis sehingga apa yang dicita-citakan akan insya Allah akan berhasil. Demikian dari kami jurusan ilmu pendidikan. Selamat bergabung sekali lagi dengan jurusan ilmu pendidikan, adik-adik mahasiswa. Jaga kesehatan terlebih pada saat-saat ini, ya. Kita sedang dilanda oleh COVID-19 sehingga jaga betul kesehatannya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, Bapak Safrudin. Oke, selanjutnya apa nih Kak Pian? Selanjutnya akan ada kuis untuk sesi kedua pada pagi hari ini, yaitu Laila. Tadi ada 3 kuis juga pertama dari jurusan PMIPA, dan sekarang ada kuis lagi untuk jurusan ilmu pendidikan. Dan kita akan memilih salah satu dari teman-teman yang ada di rumah melalui Zoom. Dan soalnya yang pertama ada, siapa nama ketua jurusan ilmu pendidikan? Dan yang kedua, berapa banyak program studi di jurusan ilmu pendidikan? Dan yang ketiga, Laila? Yang ketiga, sebutkan 2 prodi di bawah jurusan ilmu pendidikan. Halo Muhammad Hamdi. Halo. Saudara Muhammad Hamdi. Halo. Halo, Hamdi. Halo. Pertanyaan ke-1 ya buat Hamdi ini. Siapa nama ketua jurusan ilmu pendidikan? Pak Saprudin. Pak siapa? Pak Saprudin. Pak Saprudin. Gimana Bapak, benar? Benar. Oke, Selamat benar. Saudara Muhammad Hamdi. Ya. Tulis langsung kontaknya atau DM Instagram @officialfkip ya. Jangan lupa di-follow juga Hamdi ya. Selamat bergabung Hamdi. Ya. Selanjutnya soal kedua, ada berapa banyak program studi? Orang lain lagi bukan buat Hamdi ya, yang pasti buat orang lain. Kita sebutin dulu. Oh ya, dipilih dulu ya. Siapa yang akan diacak dulu? Dengan Mbak Nur. Halo, Assalamualaikum Mbak Nur. Nur Mariatil Hayati. Halo Mbak. Halo, Ya, Kak. Assalamualaikum. Ya. Oh iya, ini untuk Mbak Nur ya. Soalnya Laila bisa dibaca. Oke, Mbak Nur didengarkan. Untuk soal yang kedua, berapa banyak program studi di jurusan ilmu pendidikan? Ada 2. Oke. PGSD dan PG PAUD. PGSD dan PG PAUD, bisa diulang sekali lagi? Ada 2, PGSD dan PG PAUD. Bagaimana Bapak, benar? Benar. Selamat ya Mbak Nur. Untuk nomornya bisa langsung DM ke Instagram @officialfkip dan jangan lupa di-follow ya. Oke. Di mana? Di Instagram. Ya, Mbak ya. Ya, langsung Nggak bisa kedengeran, Kak? Oh ya. Dan soal yang ketiga, dicari orangnya dulu ya. Baik, mau dipilih dulu siapa yang berhak untuk menjawab kuis pada pagi hari ini? Dengan siapa? Siapa Pak? Iza. Halo, Assalamualaikum Riza. Riza Umami. Langsung perbaiki jilbab ya.
Halo Riza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Riza? Dari Jonggat. Dari Jonggat, Lombok Tengah ya. Program studi apa Ya. Riza? PG PAUD. Program studi apa Riza? PG PAUD PAUD. ya. Ya. Oke. Soal untuk Riza pada pagi hari ini, siapa nama ketua program studi PG PAUD? Baik Dilawati Astini. Siapa? Ibu Baik Dilawati Astini. Suaranya putus-putus Riza. Ibu Baik Nilawati Astini. Oh iya, selamat Riza memenangkan kuis kita pada pagi hari ini. Untuk nomornya bisa langsung DM Instagram @officialfkip ya. Ya. Baik, selamat saudari Riza. Oke, senang sekali pada pagi hari ini kita kembali bersama teman-teman khususnya jurusan pendidikan ilmu pendidikan FKIP Universitas Mataram. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah memenangkan kuis pada pagi hari ini bisa langsung aja DM nomornya di Instagram @officialfkip dan caranya wajib di-follow. Kalau tidak di-follow kami tidak akan memberikan hadiahnya ya. Dan Kapian, beruntung sekali untuk para pemenang dan ini tidak dipotong pajak sama sekali ya Kapian? Tidak dipotong pajak sama sekali karena hadiahnya jutaan rupiah ditanggung oleh Bapak Gito atau Bapak Karnan ya selaku ketua panitia pada pagi hari ini. Senang sekali, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Ibu Kaprodi, PG PAUD dan PGSD. Terima kasih pada pagi hari ini telah memberikan profil jurusan ilmu pendidikan. Terima kasih teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih buat teman-teman program studi S1 PGSD dan S1 PG PAUD. Oke, untuk profil apa nama jurusan ilmu pendidikan kita sampai sini saja untuk profil. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.